Martial Peak 3746. Setelah kembali ke High Heaven Palace melalui Space Array, bahkan sebelum Yang Kai bisa duduk, Hua Qingxi datang untuk melaporkan kepadanya tentang Wild Ancient Land. Yang Kai terkejut dan segera berangkat ke wilayah timur. Saat ini, situasi di Star Boundary tidak baik. Meskipun kekuatan dua tetua besar ras naga telah meningkat pesat setelah pembaptisan kolam transformasi naga, secara keseluruhan, seluruh Star Boundary masih dalam kekacauan. Pada saat ini, jika ada satu master lagi, situasinya akan sangat berbeda. Yang Kai tidak dapat memperkirakan kekuatan Zhang Ruoxi saat ini. Tetapi bagaimanapun juga, dia telah membangunkan garis darah hukuman surgawinya dan telah mengasingkan diri di dalam gerbang darah selama bertahun-tahun. Jika dia benar-benar keluar, kekuatannya tidak akan terlalu buruk. Terlebih lagi, dia telah membawa Xiao Xiao ke dalamnya. Klan boneka batu awalnya adalah keturunan roh suci kuno. Dan roh suci itu adalah eksistensi yang terkenal. Yang Kai menantikan perubahan antara Xiao Xiao dan Zhang Ruoxi. Ketika dia tiba, dia bertemu dengan Luan Feng dan yang lainnya. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa hanya ada sedikit kelainan di sini dan gerbang darah tidak benar-benar muncul. Yang Kai, di sisi lain, agak bisa memahami perasaan Luan Feng dan yang lainnya. Lagi pula, di zaman kuno, hukuman surgawi telah membunuh banyak roh suci. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, pencegahan tertinggi itu masih ada. Dan ketakutan yang berasal dari garis keturunan mereka masih ada. Jadi dia agak waspada terhadap pewaris hukuman surgawi yang akan segera muncul. Melihat Yang Kai muncul, Luan Feng dan yang lainnya merasa sedikit lebih nyaman. Tidak peduli apa, mereka harus menahannya di sini dan tidak membiarkannya pergi sampai Zhang Ruoxi keluar. Untungnya, Yang Kai tidak ada hubungannya sekarang. Jadi dia menyerahkan urusan Six Stem Army-nya kepada Yao Xi. Adapun Istana Surga Tinggi, Hua Qingxi mengurusnya. Pertempuran dengan ras iblis tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Jadi Yang Kai langsung setuju. Dia juga ingin menyambut Zhang Ruoxi ketika dia keluar dari pengasingan. Setelah memikirkannya sejenak, beberapa lusin tahun telah berlalu. Gadis kecil yang dia bawa keluar dari keluarga Zhang saat itu sekarang telah menjadi eksistensi yang bahkan roh suci pedulikan. Bibir seolah bergema di telinganya. Memanggil Istana Surga Tinggi untuk memberitahu Hua Qingxi bahwa dia akan tinggal di tanah kuno liar untuk jangka waktu tertentu. Jika dia membutuhkan sesuatu, dia akan segera memberitahunya. Sehari kemudian, di puncak gunung belasan kilometer jauhnya dari gerbang darah, Yang Kai duduk bersila, menghadapnya. Suara menusuk terdengar saat langkah kaki ringan mendarat dan aroma tubuh yang familiar tercium di hidungnya. Yang Kai membuka matanya dan menatap wanita yang mendarat di sebelahnya. Mengenakan gaun putih bersih seputih bunga teratai. Dan tersenyum, kakak senior. Suyan melihat ke kejauhan dan bertanya, apakah itu gerbang darah? Yang Kai mengangguk. Tapi sekarang hanya ada sedikit tanda. Itu belum sepenuhnya terbuka. Saya tidak tahu kapan akan dibuka. Begitu banyak monster beast. Apakah mereka tertarik dengan aura itu? Suyan memandang monster beast yang memenuhi gunung. Yang Kai tersenyum sedikit. Binatang monster tanah kuno liar pada dasarnya adalah sisa-sisa binatang kuno. Meskipun tidak ada dari mereka yang mendapatkan perasaan, naluri mereka memberitahu mereka bahwa ada sesuatu di sana yang dapat membuat mereka lebih kuat. Suyan mengangguk dan tersenyum. Apakah itu gadis Zhang Ruoxi di dalam? Kudengar dia juga penerus hukuman surgawi. Suyan tidak tahu banyak tentang Zhang Ruoxi dan belum pernah bertemu dengannya. Tetapi dia pernah mendengar Yang Kai menyebutkannya sebelumnya. Itu benar. Yang Kai menghela nafas ketika dia mengingat adegan Zhang Ruoxi membunuh si Huo. Siapa yang mengira bahwa wanita yang begitu halus akan memiliki garis keturunan yang begitu kuat yang tersembunyi di tubuhnya? Suyan menoleh untuk menatapnya. Saya juga mendengar bahwa hukuman surgawi adalah musuh semua roh suci. Di zaman kuno, itu mampu membunuh semua roh suci di dunia. Saya juga memiliki sumber roh suci di tubuhku. Jika dia keluar dari pengasingan, apakah dia akan membunuhku? Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Bagaimana mungkin? Era kuno adalah era kuno. Dan sekarang adalah saat ini. Meskipun gadis kecil itu memiliki garis darah hukuman surgawi,
Dia bukan orang yang sama dengan hukuman surgawi era itu. Sama seperti bagaimana dia mewarisi sumber Dewa Naga. Dia masih Yang Kai. Siapa tahu Suyan tidak berkomentar. Mungkin dia melihatku bersamamu dan membunuhku karena marah. Yang Kai menatapnya dengan kaget dan bertanya dengan tidak percaya. Kakak senior, apakah kamu cemburu? Wajah putih Suyan memerah-merah langka saat dia menoleh ke samping dan berkata, tidak ada. Jangan bicara omong kosong. Yang Kai menyeringai dan diam-diam memegang tangan Suyan, menariknya ke pelukannya. Wajah Suyan menjadi lebih merah saat dia memutar tubuhnya sedikit. Jangan bertindak sembarangan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Mulutnya tersumbat. Dalam sekejap, matanya yang indah melebar dan kekuatan untuk melawan berangsur-angsur menghilang. Mendesah ringan di dalam hatinya. Dia perlahan menutup matanya. Untungnya, Yang Kai tidak pergi terlalu jauh. Dengan cepat melepaskannya dan dengan lembut memeluknya. Kehangatan dan ketenangan yang langka ini benar-benar merilekskan tubuh dan pikiran Suyan. Dia menyandarkan kepalanya ke dada Yang Kai dan mendengarkan detak jantung yang kuat datang dari dadanya. Seperti sedikit meringkuk. Tidak ada kata-kata. Tidak ada gerakan penuh gairah. Hanya pelukan damai. Tetapi pada saat ini, dia memiliki seluruh dunia. Setelah beberapa saat, Suyan membuka matanya dan menunjukkan ekspresi kerinduan. Aku harus kembali dan berkultivasi. Setelah menerima pesan Yang Kai, dia bergegas ke sini. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yang Kai. Tetapi dari kelihatannya, Yang Kai sepertinya tidak ingin melakukan apapun padanya. Meskipun dia tidak bisa tahan untuk meninggalkannya. Di dunia yang kacau ini, dapat memiliki momen kehangatan sudah merupakan berkah yang besar. Jadi bagaimana dia bisa berani meminta lebih banyak? Yang Kai menghela nafas. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Aku akan menangani semuanya. Selama bertahun-tahun, wanita di sekitarnya telah mati-matian berkultivasi untuk mengejarnya. Tidak ada dari mereka yang menyebutkannya. Tetapi bagaimana mungkin Yang Kai tidak melihatnya? Terutama Suyan. Sebagai wanita pertama Yang Kai, dia telah berusaha lebih dari siapapun. Suyan diam-diam bersandar di bahu Yang Kai dan dengan lembut berkata, langkahmu terlalu cepat. Para suster tidak bisa membantumu mengatasi masalahmu. Tapi setidaknya kami tidak akan menjadi bebanmu. Yang Kai ingin mengatakan sesuatu lagi. Tetapi Suyan sudah mengangkat jari ke bibirnya. Ini adalah ide semua orang. Kamu tidak bisa menghentikannya. Selain itu kami juga pembudidaya marsial Dao. Bagaimana mungkin kami tidak berkultivasi? Yang Kai meraih jarinya dan menghela nafas ringan. Baik, tetapi kamu harus mengawasi mereka. Jangan biarkan mereka terlalu tidak sabar. Di jalan bela diri, tergesa-gesa membuat sampah. Meninggalkan bahaya tersembunyi tidak baik. Aku tahu. Kamu juga. Suyan berdiri. Aku benar-benar harus pergi. Yang Kai hanya memegang tangannya dan menatapnya sambil tersenyum. Tatapan lembutnya hampir meluluhkan hati Suyan saat dia berjuang di dalam hatinya. Hampir memohon, biarkan aku pergi. Jika kamu merasa kesepian, aku bisa membiarkan mereka menemanimu. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum lagi. Tapi kurasa mereka tidak akan melakukannya. Sun King Luo dan yang lainnya telah mengasingkan diri. Jadi bahkan jika mereka memanggil mereka sekarang, tidak ada yang akan datang. Pemisahan singkat hanya demi masa depan. Wanita selalu serakah. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan tersenyum nakal. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk datang ke sini. Suyan sedikit bingung saat dia melihat sekeliling. Ekspresi kesusahan muncul di wajahnya. Apa yang kamu inginkan? Meskipun tidak ada seorang pun di sini, seluruh gunung dipenuhi dengan monster beast. Mungkin suatu hari, beberapa di antaranya monster beast akan mendapatkan perasaan dan berubah menjadi bentuk manusia. Pada saat itu, mereka secara alami akan mengingat apa yang telah mereka lihat hari ini. Di dalam kamarnya, dia bisa membuka tubuh dan pikirannya untuk bekerja sama dengan Yang Kai, membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi di sini, dia tidak bisa. Dia tidak bisa mengerti mengapa pria ini mengganggunya hari ini. Dia adalah seorang sedikit kesal. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa manis. Yang Kai tersenyum nakal. Kakak senior, kamu salah paham. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk sesuatu yang penting.
Suyan mengerutkan kening dan menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Yang Kai menariknya untuk duduk di depannya dan dengan lembut berkata, "Jaga pikiranmu. Jernihkan pikiranmu. Lepaskan semua yang ada di dunia ini." Untuk Suyan, yang mengolah metode budidaya atribut es, ini tidak lebih sulit daripada makan dan minum. Dia secara naluriah membentuk segel tangan dan dengan cepat memasuki keadaan halus. "Apapun yang terjadi, jangan terlalu terkejut," kata Yang Kai sambil mengarahkan jarinya ke dahi Suyan. Gerakannya lambat dan lembut, hampir seperti belayan. Namun, ketika dia mengarahkan jarinya, raungan naga yang keras terdengar dan naga emas bergegas keluar dari tubuh Yang Kai menuju Suyan. Dalam sekejap, mata indah Suyan melebar saat tubuhnya terasa seperti ditelan petir. Pupil matanya melebar dengan cepat saat seluruh dunia terbalik. Dengan deru, suara sayap yang menyebar bisa terdengar. Di belakang Suyan, Ice Phoenix putih bersih yang indah yang tampaknya terbuat dari batu giok putih, mulia, suci, dan tidak dapat diganggu-gugat tiba-tiba muncul dan menjerit. Suara itu jelas dan bergema, menembus awan dan bergema di seluruh dunia. Di dalam Phoenix Gathering Palace, Luan Feng menggosok kepalanya. Ekspresi gelisah di wajahnya. Fan Wu dan Chang Guo juga hadir. Meskipun mereka telah memanggil Yang Kai untuk mengawasi situasi, Yang Mulia Monster Rache masih agak khawatir. Dan sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan jika keturunan hukuman surgawi memutuskan untuk melupakan keluarganya setelah terbentuk. Sebelum mereka sampai pada kesimpulan, teriakan Phoenix yang jelas terdengar. Luan Feng tiba-tiba berdiri dan melihat keluar dengan terkejut. Merasakan energi sumber asal di tubuhnya mulai bergerak tak terkendali. "Ada apa?" Ekspresi Fan Wu juga berubah saat dia bertanya dengan gugup. Sesuatu yang bisa membuat Luan Feng bertindak seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar jelas bukan masalah sepele. Jantungnya berdetak kencang saat dia bertanya dengan kaget. Hukuman surgawi telah muncul. Jika hukuman surgawi muncul, mengapa dia tidak merasakannya? Wajah Chang Guo sedikit memucat saat sudut mulutnya berkedut. "Jangan membuatku takut. Apakah kamu tidak mendengar?" Luan Feng menatap mereka berdua dengan kaget. "Dengar apa?" Phoenix menangis. Fan Wu dan Chang Guo menghela nafas lega sebelum bertukar pandang dan menggelengkan kepala. "Apa Phoenix Cry?" Jelas Luan Feng mengerutkan kening. Tetapi di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa tangisan Phoenix keras yang baru saja dia dengar bukan dari telinganya, tetapi dari tubuhnya sendiri. Itu adalah suara jiwanya sendiri. Bersambung.